Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Damayanti. Saya dari akuntansi 5A. Di sini saya akan membahas tentang obligasi. Topik pembahasannya yaitu 1. Pengertian obligasi, 2. Perbedaan saham dan obligasi, 3. Jenis obligasi di Indonesia, keempat, tipe obligasi, kelima, obligasi menurut jaminannya, keenam, ciri obligasi, ketujuh, manfaat obligasi, kedelapan, resiko obligasi, kesembilan, perbedaan issuer dan investor, kesepuluh, pengertian yield to maturity, 11, pengertian diskon, premium dan pari, dan terakhir, skema obligasi beserta contohnya. Yang pertama yaitu ada pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan, efek untuk membayar imbalan berupa bunga, kupon pada periode tertentu, dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tentang yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Lalu ada perbedaan saham dan obligasi. Saham bisa diartikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham bisa menjadi bukti pernyataan modal di perseroan atau bisa juga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Sedangkan obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Meski sama-sama diperjualbelikan di bursa efek, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Inilah berbagai perbedaan tersebut. Lalu, untuk yang baru mulai berpikir dan tertarik untuk melakukan investasi, sebaiknya kenali dulu semua produk dengan baik, termasuk perbedaan saham dan obligasi. Sebab selama ini masih banyak masyarakat awam yang menganggap bahwa saham dan obligasi adalah produk yang sama, padahal banyak faktor yang mendasar yang membuatnya berbeda. Perbedaan antara saham dan obligasi. Yang pertama yaitu pihak yang menerbitkan. Obligasi diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan baik swasta maupun BUMN. Saham diterbitkan oleh perusahaan terbuka yang sudah terdaftar di bursa efek. Lalu ada sistem pembagian keuntungan. Obligasi keuntungannya dihitung berdasarkan pada hasil dan perhitungan harga pokok hutang dan ditambahkan dengan besaran bunganya. Saham keuntungannya dihitung berdasarkan berapa laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan, serta akan dibagikan kepada semua pihak yang mempunyai saham tersebut. Besarnya dividen atau keuntungan tergantung pada berapa jumlah saham yang dimilikinya. Lalu yang ketiga yaitu ada jangka waktu. Obligasi memiliki jangka waktu tertentu dalam kepemilikan surat berharga tersebut. Saham akan selalu berlaku selama perusahaan masih ada dan melakukan operasionalnya. Yang keempat yaitu kewajiban pembayaran. Bunga dari obligasi wajib dibayarkan kapanpun kepada kreditur atau investor sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Dividen saham wajib dibayarkan oleh perusahaan menerbit kepada investor selama perusahaan tersebut masih mendapatkan keuntungan atau laba dari usahanya. Jenis obligasi yang ada di Indonesia. Obligasi pemerintah. Sesuai namanya, obligasi pemerintah adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Obligasi jenis ini pertama kali diterbitkan pada Agustus 2006. Obligasi pemerintah Indonesia sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis, di antaranya obligasi negara retail Indonesia ORI, suku retail SUKRI, saving bond retail SBR, dan suku negara tabungan ST. Obligasi rekap adalah jenis obligasi pemerintah yang diterbitkan untuk sebuah tujuan khusus, yakni dalam rangka program rekapitalisasi perbankan. Surat utang negara adalah jenis obligasi pemerintah yang biasa disingkat sebagai SUN atau SUN yang tujuan penerbitannya untuk membiayai defisit APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Obligasi retail Indonesia ORI adalah contoh jenis obligasi pemerintah yang serupa dengan SUN.
yang tujuan diterbitkannya adalah untuk membiayai defisit APBN tetapi dengan nominal yang kecil, sehingga dapat dibeli secara retail. Lalu, ada surat berharga syariah negara SBSN. Adalah jenis obligasi syariah atau obligasi suku yang juga sama dengan SUN. Penerbitannya untuk membiayai defisit APBN, tetapi dijalankan berdasarkan prinsip syariah sesuai syariat agama Islam. Lalu ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi di mana obligasi ini berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Untuk pembagian jenisnya, lagi obligasi ini juga sama seperti obligasi pemerintah, yakni dibagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Namun, di dalam obligasi ini ada obligasi korporasi yang telah diperingkat dan ada juga obligasi yang tidak diperingkat. Selanjutnya yaitu ada tipe obligasi. Yang pertama yaitu premium bond, yang kedua diskon bond, yang ketiga yaitu par bond. Lalu obligasi menurut jaminannya. Yang pertama yaitu secure bond. Secure bond adalah obligasi yang dijaminkan dengan kekayaan milik penerbit atau bisa dijaminkan oleh pihak ketiga. Jenis obligasi ini dibagi menjadi 3, yaitu mortgage bond, yaitu jaminan berupa gedung atau bangunan. Yang kedua yaitu collateral trust bond, dijaminkan dengan saham atau obligasi milik penerbit. Yang ketiga yaitu equipment trust certificate, digunakan untuk mendanai berbagai aset seperti pesawat, gerbong kereta, atau truk. Dana penjualan obligasi akan digunakan untuk membeli aset tersebut, lalu aset dipinjamkan ke perusahaan. Yang kedua yaitu ada unsecured bond. Obligasi jenis ini berarti tidak dijaminkan dengan menggunakan kekayaan milik penerbit. Juga dibagi 3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada debentures, hanya diterbitkan oleh perusahaan yang sudah terpercaya. Yang kedua yaitu subordinate debentures, obligasi ini tidak akan dibayar jika obligasi yang lebih senior dibayarkan. Lalu yang ketiga yaitu income bond. Jika perusahaan memperoleh laba, maka baru bunga akan dibayarkan. Obligasi ini biasa untuk mereorganisasi perusahaan yang dianggap kurang berhasil. Lalu ada ciri-ciri obligasi. Yang ke-1 yaitu ada klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu memiliki nilai nominal atau par value. Yang ketiga adanya masa jatuh tempo. Yang keempat yaitu tingkat bunga kupon. Yang kelima dana pelunasan, dan yang keenam yaitu ketentuan penebusan. Lalu selanjutnya yaitu ada manfaat obligasi. Yang pertama yaitu biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibanding penerbit saham. Lalu yang kedua yaitu memberi pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Lalu yang ketiga yaitu tingkat risiko jauh lebih rendah dibanding saham. Yang keempat, bunga obligasi lebih rendah dibanding bunga pinjaman kredit. Yang kelima yaitu pemegang obligasi tidak berhak ikut campur urusan internal perusahaan karena obligasi tidak mempunyai hak suara. Lalu yang keenam yaitu tingkat bunga tidak dipengaruhi. Lalu ada resiko obligasi. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu resiko likuiditas. Resiko ini dapat terjadi apabila investor obligasi sedang membutuhkan dana, tetapi kesulitan menjual obligasi dalam waktu cepat di harga yang wajar di pasar sekunder. Dalam situasi tertentu, obligasi yang dijual oleh investor bukan tidak mungkin berada harga diskon dibandingkan dengan harga belinya. Lalu yang kedua yaitu ada risiko pasar. Risiko ini dapat terjadi apabila harga obligasi berfluktuasi karena berbagai faktor ekonomi makro, seperti inflasi. Pada saat ini, inflasi meningkat, harga obligasi berpotensi turun. Pada saat obligasi dijual dengan harga lebih rendah, maka investor mengalami kerugian, yaitu capital loss.
Penurunan harga dapat terjadi karena sejumlah faktor seperti perubahan suku bunga, perubahan kondisi perekonomian, hingga kondisi politik yang tidak stabil. Yang ketiga yaitu ada resiko gagal bayar. Resiko ini dapat terjadi apabila penerbit obligasi yaitu pemerintah atau perusahaan tidak sanggup membayar nilai pokok investasi beserta kuponnya. Dalam kondisi ini, investor dapat kehilangan seluruh atau sebagian nilai pokok yang diinvestasikan di obligasi. Sebagai pengingat, obligasi negara dijamin oleh pemerintah berdasarkan serangkaian undang-undang dan pembayaran nilai pokok serta investasi disediakan dalam APBN. Lalu yang keempat yaitu ada risiko perubahan peraturan. Risiko ini dapat terjadi apabila pemerintah mengubah peraturan terkait perpajakan obligasi yang dapat mempengaruhi hasil investasi yang diperoleh investor. Pada saat ini, pajak penghasilan PPh obligasi sebesar 15%. Selanjutnya ada perbedaan penerbit obligasi issuer dan investor. Penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Sedangkan investor adalah individu, sekelompok orang, lembaga, atau bahkan perusahaan yang melakukan sebuah investasi. Lalu di sini ada pengertian yield to maturity. Yield to maturity adalah perhitungan hasil investasi yang didapatkan oleh investor dari awal sampai masa tenor obligasinya berakhir. Untuk menghitung yield to maturity, perusahaan akan menyamakan harga obligasi yang berlaku sekarang dengan semua tingkat pengembalian dana. Lalu ada pengertian dari diskon. Diskon adalah pengurangan harga yang sudah ditetapkan karena pihak pembeli mampu memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang sebelumnya sudah ditetapkan. Lalu di sini ada premium. Obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya dikatakan dijual dengan harga premi. Lalu di sini ada pari. Obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga par. Selanjutnya yaitu ada skema obligasi beserta contohnya. Skema di sini yaitu skema proses perdagangan obligasi pada pasar perdana. Yaitu di sini ada emiten, lalu ada peminjaman emisi dan agen penjualan dan investor. Di mana yang panah biru yaitu emiten kepada peminjaman emisi dan agen penjualan, lalu kepada investor. Lalu untuk panah coklat yaitu kepada investor, lalu kepada peminjaman emisi, agen penjualan, lalu kepada emiten. Lalu di sini ada contoh soal obligasinya. PT ACBD menerbitkan obligasi yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 10% dibayarkan setiap paruh tahun 6 bulan. Obligasi diterbitkan pada harga diskonto karena tingkat bunga pasar 12%. Dari contoh ini diketahui harga jual obligasi adalah nilai sekarang. Dari nilai pokok obligasi prinsipal ditambah nilai sekarang dari pembayaran bunga, kupon payment. Diskonto adalah selisih antara harga jual dan nilai nominal obligasi. Perhitungan dalam menentukan diskonto obligasi adalah sebagai berikut, yaitu bunga dibayarkan paruh tahunan sehingga tingkat bunga nominal per periode adalah 6%. 12% dibagi 2. Jumlah periode adalah 10. 2 periode dikali 5 tahun. Pembayaran bunga per periode adalah 250.000 dikali 5 juta dikali 5%. Perhitungan nilai sekarang dari nilai pokok obligasi dengan cara mengalihkan nilai nominal obligasi dengan nilai sekarang faktor bunga, yaitu percent value interest factor atau disingkat PVIF. Yang pertama yaitu ada rumus pertama yaitu PVIF sama dengan 1 berbanding kurung 1 ditambah R kali T. R sama dengan tingkat bunga pasar per periode, T sama dengan jumlah periode. PVIF sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 0,06 dikali 1 sama dengan 0,5584. Nilai sekarang dari nilai pokok obligasinya yaitu sama dengan 5 juta dikali 0,5584 sama dengan 2.792.000. Lalu di sini ada rumus kedua yaitu PVOA ditambah buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 tambah.
Lalu ada rumus kedua yaitu PFOA ditambah 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah R T dibagi R. PFOA sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah 0,6 dikali 10 dibagi 0,06 sama dengan 7,360. Kalikan jumlah pembayaran bunga dengan PFOA untuk mendapatkan nilai sekarang dari bunga, yaitu 250.000 dikali 7,3601 sama dengan 1.840.20 rupiah. Harga jual obligasi sama dengan nilai sekarang. Pokok obligasi ditambah nilai sekarang bunga sama dengan yaitu 2.792.000 ditambah 1.840.020 rupiah sama dengan 4.632.20 rupiah. Diskonto obligasi sama dengan 5 juta dikurangi 4.632.20 rupiah sama dengan 367.980 rupiah. Lalu menghitung pembayaran bunga pada periode 5%, yaitu 10% dibagi 2 pembayaran per tahun. 5% dan nilai nominal obligasi adalah 5 juta. Lalu 5 juta dikali 0,05 sama dengan 250.000. Maka bunga yang dibayarkan tiap periode yaitu 250.000. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.